Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah mengenai connecting rod atau batang piston yang fungsinya sendiri untuk menghubungkan piston dengan poros engkol, lalu merubah gerak lurus piston yang naik turun menjadi gerak putar pada poros engkol. Lalu untuk memindahkan gaya piston ke poros engkol untuk membangkitkan momen putar pada poros engkol. Bentuknya seperti ini. Pembebanan yang terjadi pada batang piston antara lain beban tekan, beban regangan atau tarik, dan beban tekuan. Bahannya sendiri, bahan batang piston itu terutama terbuat dari bahan baja dengan perbaikan mutu. Contohnya 34CRMO4 atau besi tuang. Ini konstruksinya. Keterangannya, batang piston sepeda motor berbentuk utuh dan tidak terpisah, menggunakan bearing untuk bantalan big end dan small end. Sistem pengikatan mekanisme engkol, poros, bearing, dan big end connecting rod dan poros engkol dilakukan dengan sistem press. Bentuknya sendiri, batang piston dibuat berpenampang bentuk I seperti ini. Karena bentuk ini mempunyai kekuatan tinggi dan stabil dengan berat yang relatif ringan, kuat terhadap puntiran dan tekuan. Karena nanti gerakan batang piston yang terhubung ke piston itu gerakannya naik turun, yang terhubung dengan poros engkol gerakannya memutar. Jadi nanti ada momen puntiran dan tekuan, maka bahannya harus kuat terhadap puntiran dan tekuan. Selanjutnya, ring piston. Fungsinya sebagai perapat antara piston dengan silinder agar tidak terjadi kebocoran gas dari ruang bakar ke rumah poros engkol. 2. Sebagai penyekat oli agar oli dari mesin tidak masuk ke ruang bakar, serta memindahkan panas piston ke dinding silinder. Untuk selanjutnya didinginkan baik melalui pendinginan udara yang berupa sirip-sirip blok silinder maupun didinginkan oleh pendinginan air atau radiator yang didinginkan melalui saluran water jacket. Persyaratan bahan dari ring piston sendiri yaitu yang pertama tahan aus dan mempunyai sifat luncur yang baik, lalu mempunyai kualitas pemegasan atau defleksi yang baik, serta kelentingan pegas tidak berubah akibat temperatur yang tinggi. Misal pada langkah buang, piston bergerak dari TMB ke TMA. Posisi ring piston berada di bagian bawah alur akibat tekanan gas bekas dan gesekan cincin piston dengan dinding silinder. Pada langkah hisap, piston bergerak dari TMA ke TMB. Posisi ring piston atau cincin piston berada pada bagian atas alur akibat gesekan cincin dengan dinding silinder. Pada langkah kompresi, piston bergerak dari TMB ke TMA, posisi ring seperti pada langkah buang sehingga gas dimanfaatkan dengan sempurna. Dan pada awal langkah usaha, posisi ring piston berada pada bagian bawah alur akibat tekanan gas pembakaran. Selanjutnya, ring piston akan berada di tengah akibat gesekan. Seperti ini ya, jadi di ring piston dengan celahnya di piston itu sendiri ada celah, jadi bisa bergerak naik ke atas dan ke bawah sesuai dengan kondisi piston sedang bekerja pada posisi apa, langkah buang, langkah hisap, langkah kompresi maupun langkah usaha. Persyaratan bahan dari ring piston sendiri, yang pertama tentu saja tahan aus dan mempunyai sifat luncur yang baik, mempunyai kualitas defleksi yang baik, dan kelentingan pegas tidak berubah akibat temperatur tinggi. Nih contoh-contoh ring piston kompresi motor 4 langkah. Bentuknya cincin persegi panjang
Kelebihannya kuat, bentuk sederhana, pembuatannya mudah, kadang-kadang permukaannya sedikit cembung. Ada juga yang bentuknya bidang tirus, dimaksudkan agar saat masa percobaan atau running in dalam waktu singkat diperoleh kerapatan permukaan yang baik. Dengan adanya sudut kemiringan cincin piston pada gerakan radial akan memperoleh kelonggaran sehingga cincin piston dapat bergerak bebas pada alurnya. Apabila terjadi perubahan bentuk distorsi atau noda-noda pada dinding silinder, kemungkinan macet kecil sekali. Bentuk ring piston pada motor 2 tak sendiri mempunyai beberapa tipe dan bentuk penampang pada bagian ujungnya. Bentuk penampang menunjukkan karakteristik dari ring tersebut. Tipe plain atau plain type dipakai pada penampang segi 4. Tipe keystone didesain agar mudah terdorong oleh tekanan pembakaran sehingga semua permukaan dapat bersinggungan dengan dinding silinder. Ring piston juga harus dapat bergerak keluar masuk dalam alur untuk mencegah pembentukan karbon pada alur sehingga alur tidak lengket pada alur ring. Lalu tipe L-shape, penampangnya berbentuk L, mempunyai permukaan singgung lebar sehingga memberikan faktor sealing yang bagus. Tapi ring ini mempunyai hambatan singgung yang tinggi, oleh karenanya kurang baik untuk mesin berkecepatan tinggi. Ini bentuk-bentuknya, plain, keystone, dan L-shape. Sini ya. Ring oli, fungsi mengikis kelebihan oli pada dinding silinder, membentuk lapisan oli tipis merata pada dinding silinder agar dinding silinder tidak cepat aus. Cara kerjanya, saat piston bergerak dari TMB ke TMA, oli akan melumasi dinding silinder melalui saluran dari sistem pelumasan. Saat piston bergerak dari TMA ke TMB, ring oli mengikis bagian oli pada dinding silinder dan membentuk lapisan oli yang tipis dan merata di sekeliling dinding silinder, agar pada dinding silinder tetap ada pelumasan serta tidak mengganggu proses pembakaran. Persyaratan bahannya mempunyai sifat luncur baik pada cincin oli tanpa peregang, harus mempunyai kualitas defleksi yang baik, dan kelentingan pegas harus mampu membentuk lapisan oli yang sesuai dengan silinder. Bentuk-bentuk cincinnya, akibat pemakaian yang lama, keausan permukaan luncur dinding silinder bagian atas bawah tidak sama, maka perlu adanya peregang agar cincin oli dapat meregang pada setiap kedudukan dalam silinder. Lalu bentuk yang kedua, untuk menghindari terjumpaknya lubang-lubang pengembali pada cincin oli dilengkapi dengan peregang pegas cacing. Lalu untuk peregang berfungsi untuk mempertinggi tekanan permukaan pada dinding silinder, juga untuk menyesuaikan tinggi kombinasi cincin pada alurnya. Keausan pada alur akibat pemakaian yang lama tidak mengakibatkan kebocoran oli pada ruang bakar. Ini untuk jenis-jenis cincin oli. Masalah-masalah pada cincin yaitu patah dan terbakar yang diakibatkan oleh panas berlebihan, bahan bakar yang tidak terbakar, dan oli yang kotor akan menempel dan menyumbat alur cincin. Lalu deposit membeku mengeras, cincin piston menjadi macet dan akhirnya patah. Selanjutnya, pena piston berfungsi sebagai penghubung antara piston dan batang piston serta meneruskan gaya dari piston ke batang piston. Bahannya terbuat dari baja nikel. Diameternya dibuat besar agar luas bidang gesek menjadi besar sehingga tahan aus. Pena piston dibuat berlubang agar lebih ringan sehingga beban keseluruhan piston menjadi lebih ringan. Lalu poros engkol sepeda motor bentuknya seperti ini. Fungsi merubah gerak naik turun atau bolak-balik translasi dari piston menjadi gerak putar poros engkol dengan perantaraan connecting rod. Poros engkol umumnya ditahan dengan bantalan luncur atau bearing ditetapkan pada ruang engkol. Bantalan poros engkol biasanya disebut bantalan utama.
Jenis poros engkol yang dipergunakan pada mesin motor adalah jenis build up, digunakan pada motor jenis kecil yang mempunyai jumlah silinder 1 atau 2. Lalu jenis poros engkol one piece digunakan untuk motor besar yang mempunyai jumlah silinder banyak. Untuk motor satu silinder pada poros engkolnya biasanya di hadapan pena engkol ditempatkan bobot kontra sebagai balance atau penyeimbang putaran engkol sewaktu berputar. Demikian penjelasan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.